Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 87. Manja. Alisa keluar dari kamar bersama dengan suaminya. Alisa memandang mamanya yang sudah duduk di meja makan menunggunya. "Mama sudah nunggu kami ya," ucapnya mencium pipi mamanya kanan dan kiri. Nur tersenyum memandang putrinya. "Mama sudah mau makan. Sekarang makan mama jadi lebih banyak makan," ucapnya. "Alhamdulillah, Alisa senang lihatnya. Itu artinya mama sudah semakin sehat," ucap Alisa yang duduk di kursi yang berada di samping mamanya. Senyum lebar mengembang di bibirnya. Atar menarik kursi yang berada di sebelah istrinya. Pria itu mendaratkan tubuhnya di kursi tersebut. "Mama mau apa? Bisa ambilkan," ucapnya. "Mama sudah pesan bubur ayam," ucap Nur yang memandang mangkuk yang berisi bubur ayam yang ada di depannya. "Isa juga mau bubur ayam. Apa masih ada, Bi?" ucap Alisa yang memandang pelayan yang berdiri dekat meja makan tersebut. "Ada nyonya muda, saya ambilkan," ucap pelayan tersebut yang langsung bergegas untuk mengambilkan sarapan pagi buat nyonya besarnya. "Apa mama mau Isa suapin?" ucap Alisa tersenyum memandang mamanya. "Gak usah, mama bisa makan sendiri," ucap Nur tersenyum memandang putrinya. Atran duduk di sebelah istrinya hanya tersenyum memandang mertua dan istrinya. Ia merasa sangat senang ketika melihat kondisi mertuanya yang sudah semakin membaik. "Ini nyonya muda, bubur ayamnya," ucap pelayan yang bernama Darsi tersebut. "Terima kasih ya, Bi," ucap Alisa yang memandang mangkuk berisi bubur ayam di dalamnya. Bubur ayam tersebut sungguh menggugah seleranya. Alisa memasukkan sedikit kecap manis dan sambal dalamnya dan mengaduknya. Atar memandang bubur ayam di mangkuk istrinya. Melihat tampilannya sudah pasti membuat ia tidak berselera. "Apa enak?" ucapnya saat istrinya masukkan sendok berisi bubur ayam tersebut ke dalam mulutnya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Enak banget, Bi," ucapnya saat bubur ayam itu menyentuh lidahnya. Atar menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Dihabisin ya," ucapnya. "Iya, Bi," jawab Alisa. Alisa menyendok bubur ayam tersebut dan mengarahkan ke mulut suaminya. "Isa aja yang makan, Habi kurang suka bubur," ucapnya. "Habi nggak suka karena nggak coba. Ayo Bi dicoba," ucap Alisa memandang suaminya. Atar menggelengkan kepalanya. "Untuk Isa aja," jawabnya. Alisa memajukan bibirnya saat suaminya tidak mau mencicipi rasa bubur ayam yang diberikannya. Padahal ia begitu sangat ingin suaminya mencicipi bubur ayam tersebut. "Habi nggak suka," ucap Atar ketika melihat wajah istrinya yang sangat sedih saat ia tidak mau memakan bubur ayam yang diberikan istrinya. "Coba dikit aja, Bi," ucap Alisa. Nur tersenyum memandang putrinya. "Coba dikit aja, Nak, sebagai syarat," ucapnya. "Iya, Ma," jawab Atar saat mendengar ucapan mertuanya. Atar memandang istrinya. Tidak biasanya istrinya memaksanya. Pria itu memasukkan bubur ayam yang saat ini masih berada di ujung bibirnya. "Enak kan, Bi?" ucapnya. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa kembali makan bubur ayam yang terasa begitu sangat enak. Alisa tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya ketika melihat mamanya makan sangat banyak. Wajah mamanya terlihat begitu sangat cantik dipandangnya. Mungkin karena kondisi mamanya sudah semakin sehat. "Ma, Isa kampus ya," ucap Alisa ketika selesai sarapan pagi. "Iya, Nak, hati-hati ya, Nak. Belajar yang rajin," ucap Nur yang menasihati putrinya.
Iya ma, Isa bakal belajar benar-benar agar cita-cita papa terwujud. Isa jadi sarjana, ucapnya tersenyum lebar memandang mamanya. Nur mengusap pipi putrinya. Isa selalu menjadi kebanggaan mama dan papa, ucapnya. Isa akan buat permintaan terakhir papa terwujud, ucap Alisa yang mencium pipi mamanya. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mama yakin Isa pasti bisa, ucapnya. Saya kantor ya ma, nanti bila mama ada perlu apa-apa, ada perawat dan juga pelayan di sini. Jadi mama jangan segan-segan untuk beritahukan mereka, ucap Attar. Iya nak, ucap Nur yang tersenyum memandang menantunya. Nur memandang punggung putri dan juga menantunya yang pergi meninggalkannya setelah berpamitan. Isa senang Bi, lihat mama sudah semakin sehat, ucap Alisa yang tersenyum memandang wajah suaminya. Sudah beberapa hari ini Alisa begitu sangat senang melihat perubahan kesehatan mamanya. Bahkan mamanya tidak pernah mau bila dia menyuapinya. Mamanya selalu makan sendiri dengan begitu sangat banyak. Iya, alhamdulillah, kondisi mama semakin membaik. Dokter juga mengatakan seperti itu, ucap Attar. Isa beneran gak pernah bayangin kalau mama Isa seperti sekarang, ucapnya. Mama bisa seperti sekarang karena punya anak seperti Isa, ucap Attar yang mengusap kepala istrinya. Mama sekarang enggak mau lagi Isa suapin makan, dia makan sendiri, makannya juga sangat banyak, ucap Alisa menceritakan perubahan sikap mamanya. Sudah 1 minggu mamanya bersikap seperti ini. Semoga kondisi mama semakin cepat membaik agar resepsi pernikahan kita cepat diadakan, ucap Attar yang mencium bibir istrinya. Attar kemudian hanya diam dan merasakan pijatan istrinya. Sudah ya Bi, ucapnya saat ia sudah merasa sangat lelah. Attar menganggukkan kepalanya. Udah giliran Isa, ucapnya beranjak dari tempat tidurnya. Iya Bi, kalau kondisi mama sudah semakin membaik, kita akan laksanakan resepsi pernikahan. Terus Abi juga masih ada janji sama Isa, bawa Isa bulan madu, ucapnya mencium pipi suaminya. Diciumnya bibir istrinya dengan sangat lembut. Iya, sesuai janji bulan madu kita, ucapnya. Isa makin cinta Abi, ucapnya yang tersenyum manja. Abi juga makin cinta Isa, ucapnya. Makasih ya Bi, ucap Alisa yang mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Mau ganti-gantian mijat enggak? Badan Abi pegal-pegal, ucapnya. Boleh, jawab Alisa beranjak dari tempat tidur dan mengambil minyak zaitun. Alisa memandang suaminya yang sudah buka seluruh bajunya dan berbaring telungkup di atas tempat tidur. Bi, ditutup dong sebagian, ucapnya memprotes. Kenapa? Tanya Attar. Isa malu lihatnya, ucapnya. Isa lihatnya sudah setiap hari, apa masih malu sampai sekarang? Tanyanya yang sengaja menggoda istrinya. Iya Bi, jawab Alisa yang memajukan bibirnya. Malu atau mau? Bukannya Isa senang lihatnya. Buktinya aja sekarang udah pandai minta session kedua dalam 1 malam, ucapnya yang tersenyum tipis memandang wajah istrinya yang sudah merona. Alisa begitu sangat kesal saat mendengar ucapan suaminya yang sengaja menggodanya. Alisa mengingat semalam saat ia meminta suaminya melakukannya sekali lagi. Alisa berusaha merayu suaminya, bahkan ia terlihat begitu jauh lebih agresif daripada sebelumnya. Suaminya dengan sengaja berpura-pura tidak ingin melakukan session kedua. Bila Abi ungkit-ungkit itu, Isa nggak jadi pijat. Isa mau tidur, ucapnya yang begitu sangat kesal. Iya, Abi nggak bakalan ungkit-ungkit. Ayo sayang, cepat pijat, ucapnya. Alisa naik ke atas punggung suaminya dan mendudukkan punggung suaminya. Ia mulai memijat-mijat punggung suaminya. Pijatannya dikuatkan dong sayang, ucap Attar. Badan Abi keras banget, Isa udah pijat keras-keras ini, ucapnya.
Atar kemudian hanya diam dan merasakan pijatan istrinya. "Habi, sudah ya, Isa sudah capek," ucap Alisa ketika ia merasa sudah sangat lelah memijat suaminya. "Ya udah, sekarang giliran Isa," ucap Atar. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya, Bi," jawabnya beranjak dari punggung suaminya. Alisa berbaring sambil tengkurap di atas tempat tidur. Sebagian tubuhnya ditutupinya dengan handuk. "Habi, abang nggak mau pasang baju," ucapnya. "Males, nanti juga dibuka lagi," jawab Atar. Alisa hanya diam, tak mau memperpanjang pembicaraan mereka, mengingat bicara itu akan menjadi semakin melebar. "Habi ternyata pintar mijat. Pijatan Habi enak," ucapnya ketika merasakan suaminya bersangat lihai memijat tubuhnya. "Iya dong," ucap Atar memijat istrinya dengan tidak terlalu mengeluarkan tenaganya, namun terasa sangat nyaman di tubuh istrinya. Alisa memejamkan matanya dan menikmati pijatan dari suaminya. Alisa membuka matanya saat menyadari bahwa ia ternyata tertidur ketika suaminya memijatnya. Alisa terbangun saat dirasakannya sesuatu pijatan yang berbeda. "Habi, Isa sudah tidur. Habi mau ngapain?" ucapnya. "Boh kasih Isa bonus," ucapnya yang tersenyum. Alisa hanya bisa pasrah saat misi suaminya sukses, membuatnya tidak berdaya saat suaminya menguasai tubuhnya. Alisa masuk ke dalam kamar mamanya setelah suaminya berangkat ke kantor. Hari ini ia tidak memiliki jadwal kuliah. Alisa memutuskan untuk di rumah saja dengan mamanya. "Mama belum mandi ya?" ucap Alisa yang mencium pipi mamanya. Nur menganggukkan kepalanya. "Apa mama mau Isa yang mandikan?" tanya Alisa. "Iya, mama mau Isa yang mandikan. Mama sengaja nungguin Isa. Soalnya mama tahu hari ini Isa nggak kuliah," ucapnya yang sedikit tersenyum. Alisa tersenyum saat melihat sikap manja mamanya. "Hari ini manja mama kumat ya," ucap Alisa yang mulai buka baju mamanya dan meminta perawat yang di kamar tersebut menyiapkan air untuk membersihkan tubuh badan mamanya. Alisa membersihkan tubuh mamanya seperti biasa yang dilakukannya. Ia memasangkan pampers mamanya, kemudian mengoleskan minyak kayu putih di perut dan juga punggung. Setelah itu masangkan baju mamanya. Alisa memakaikan mamanya bedak baby. Alisa mencium bibir mamanya kanan dan kiri, kemudian kening. "Mama sudah harum," ucapnya. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kuku mama sudah panjang, potongkan sekalian ya," pintanya. "Iya ma," jawab Alisa yang meminta perawat untuk mengambilkan potongan kuku. Alisa memotongkan kuku mamanya yang sebenarnya belumlah panjang. "Kuku mama sudah Isa potong. Apa mama mau sarapan?" tanyanya. "Iya, mama mau sarapan," ucap Nur. "Isa suapin?" tanyanya. Nur menganggukkan kepalanya. "Sarapan di sini atau di meja makan?" tanya Alisa. "Mama ingin sarapan di taman," ucapnya. Alisa tersenyum saat mendengar jawaban mamanya. Hari ini mama manjanya pakai banget, minta sarapan di taman, disuapin. Seperti anak kecil, ucap Alisa yang kembali mencium pipi mamanya. Alisa menuruti semua keinginan mamanya. Ia mendorong kursi roda mamanya saat perawat sudah memindahkan tubuh mamanya di atas kursi roda. Alisa menyuapkan mamanya sarapan pagi sesuai keinginan mamanya yang ingin memakan bubur ayam.